Shalom, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasih, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema sabar menanti waktu Tuhan. Sabar menanti waktu Tuhan. Mari kita akan membaca satu ayat yang terkenal dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca dengan suara lantang, semua baca kompak, cuma satu ayat ini yang kita akan baca. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Boleh ulangi sekali lagi, 2, 3. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah di waktunya. Dan ia memberikan kekekalan di dalam setiap kita, sehingga ada nilai-nilai kekekalan yang kita miliki dari Tuhan di dalam diri kita, dan kita menyadari kehidupan ini hanyalah sementara. Ada berada di dunia yang fana, yang sifatnya tidak kekal, dan semua akan hilang lenyap. Tetapi satu hal yang kekal akan tetap tinggal. Dan manusia tentunya di dalam perjalanan kehidupannya tidak mampu dapat menyelami apa yang Allah kerjakan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, namun itu tetap ada. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ada 3 jenis waktu yang kita mau belajar hari ini, yang harus kita pahami dan kita juga perlu untuk menghargainya. Waktu yang pertama disebut dengan apa? Apa namanya? Kronos, bahasa Yunaninya kronos. Kronos adalah waktu yang biasa kita pakai, diukur dengan waktu yang ada sekarang, dengan jam, dengan hari, dengan minggu, dengan bulan, dengan tahun, begitu. Dan kita memiliki waktu yang sama, setiap orang punya 24 jam waktu, dan kemudian kita punya hari-hari, ya, dalam seminggu 7 hari. Dan kemudian kita punya juga jumlah minggu yang kadang 4-5 minggu dalam sebulan, atau 30 hari, atau paling pendek 28 hari, dan paling banyak adalah 31 hari sebulan. Dan sehingga kita juga memiliki waktu dalam satu tahun berapa? 365 atau 366 hari. Nah, itulah waktu-waktu yang bisa disebut sebagai kronos. Kita punya arloji, kita bisa melihat waktu sekarang pukul berapa, dan kemudian dan seterusnya. Jadi kronos berbicara tentang waktu yang bisa diukur, waktu yang kita gunakan sekarang. Ada waktu yang sifatnya sekejap mata, ada waktu yang sifatnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat ayat 5 berkata, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi ada waktu yang begitu amat singkat, sekejap mata, begitu kita kedip ada terjadi sesuatu. Ketika kita merem sebentar, mungkin bisa banyak kejadian karena perjalanan kita terus berjalan. Kalau kita mengendarai kendaraan, kemudian Anda meram sejenak, bahkan itu bisa terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Ya, kadang pernah saya alami itu ketika perjalanan, saya pernah bilang juga ya kalau nggak salah. Waktu naik motor, saya sempat ada waktu yang nggak bisa tahan. Saya pakai helmnya agak tertutup. Boleh dibilang tertutup rapat, dan nyaman sih sebenarnya karena tertutup rapat.
Karena tidak ada debu, tidak ada angin yang bisa kena mata, begitu. Tetapi dengan pengap kedap seperti itu, jumlah oksigen berkurang, begitu. Nah, kalau jumlah oksigennya berkurang, suplai ke mata, mata mudah ngantuk dan lelah. Jadi kadang-kadang ketika saya udah nggak tahan, saya buka sedikit, tetapi saya tutup lagi, begitu. Nah, satu ketika dalam perjalanan kembali pulang, sempat hampir jatuh, yang dadakan cuma karena ngantuk, begitu. Wah, kok tiba-tiba hampir jatuh, begitu. Dan karena kaget seperti itu, biasa jadi segar lagi. Jadi waktu sekejap bisa terjadi. Kemudian juga ada waktu yang begitu panjang. Dikatakan Kisah Rasul 13 ayat 18 berkata, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Jadi ada waktu yang cukup panjang yang kita jalani dan alami. Jadi ada hal-hal yang kejadian, kita memiliki waktu yang pendek, waktu singkat, dan ada waktu yang panjang. Kata firman Tuhan, ya, bagi Tuhan itu satu hari bisa menjadi 1000 tahun. 1000 tahun bisa menjadi satu hari. Jadi ada hal-hal yang peristiwa yang bisa terjadi dadakan. Jadi manusia itu mau dikatakan pada dasarnya memiliki batasan waktu. Kita punya berapa hari? Berapa jam sehari? 24 jam. Umur manusia dibatasi berapa sekarang? Iya. Ternyata ketika kita muda, bayi, wah semuanya bagus. Tapi usia menggerogoti fisik kita dan akhirnya kita tak berkuasa dan kemudian terjadi perubahan atas fisik kita. Karena memang semua akan mengalami waktu yang menyusul. Waktu-waktu yang sekarang yang kita hadapi sekarang ini juga demikian. Waktu kita makin pendek. 5 menit itu bisa sekejap. Sebentar 5 menit sudah lewat. Sebentar 10 menit sudah lewat. Jadi waktu-waktu yang dulu kita pergunakan bisa selesaikan dalam waktu 15 menit. Mungkin sekarang akan menjadi perlu waktu 30 menit. Karena berlalunya begitu cepat. Walau tidak kelihatan jamnya, jalannya seperti normal. Tapi karena memang demikian keadaan dunia yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak dipersingkat waktunya, tidak ada manusia yang bisa selamat. Tetapi kita bisa lihat bahwa semua itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kronos dapat juga dimengerti sebagai deretan peristiwa atau kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itulah kita sering mendengar kata kronologi. Asal kata Yunani dari kronos, urutan peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, jalani, ya, rentetan peristiwa yang Tuhan izinkan. Namun ketika kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sulit, batasan waktu ini menghibur juga. Karena pada dasarnya setiap pertunjukan apapun juga pasti ada waktu endingnya, betul? Berarti setiap masalah yang kita hadapi tidak akan selama-lamanya demikian. Lagu aja bisa mengarang, tak selamanya mendung itu kelabu. Ya, sepanjang-panjangnya tali pasti ada ujungnya, gitu. Jadi percayalah pada akhir perjalanan kehidupan kita semua juga akan ada akhirnya. Demikian pun masa-masa kesenangan yang kita miliki, ya. Maka masa-masa kesenangan pun juga ada waktunya. Nah, karena semua terbatas dan serba terbatas, maka kita perlu bijak menggunakan waktu. Kalau kita tidak bijak menggunakan waktu, waktu itu tidak pernah berputar mundur dan terulang kembali. Waktu itu bergerak maju dan terus meninggalkan kita. Jika kita tidak mempergunakan waktu itu dengan bijak,
maka waktu itu terbuang sia-sia. Dan setiap waktu yang terbuang sia-sia yang tidak akan pernah kembali, setiap hal yang kita kerjakan yang tidak sifatnya produktif, sebenarnya adalah kerugian buat kita semua. Yang kedua, apa? Oh, ketimpa. Ion. Ion ya, ion. Kalau mall pakai E ya, ion. Betul ya? Mall itu E ya, pakai A-E-O-N ya, betul ya? Ini ion. Ya. Bahasa Yunani ion itu dipakai untuk menunjukkan waktu yang lama sekali. Ya, atau waktu yang tanpa batas. Ya. Nah, ini memiliki dua makna yang bisa kita pahami. Yang pertama, waktu yang kekal, waktu yang abadi. Jadi nanti manusia, karena tadi pada dasarnya Tuhan taruh manusia itu kekekalan. Manusia ini memang tidak akan pernah bisa binasa. Karena kita ini dibuat dari rupa dan gambar Allah, memiliki sifat-sifat Allah yang kekal. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kepercayaan setelah mati semua beres, maka kepercayaan itu perlu diluruskan. Setelah mati nggak selesai begitu aja manusia. Manusia mati adalah jembatan memasuki kehidupan kekekalan. Kehidupan selama-lamanya. Nah, juga memiliki arti yang kedua atau makna yang kedua adalah sebuah era zaman. Zaman Soeharto. Era Orde Lama, Orde Baru, sekarang Orde apa? Reformasi, begitu kan? Ya, kurun waktu tertentu dalam periode yang cukup panjang. Itu bicara ion. Nah, Matius pasal 12 ayat 32 memberikan gambaran tentang waktu ini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi ada hal yang berdampak sifatnya kekal. Kemudian Efesus 1 ayat 21 juga menggambarkan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi begitu efeknya berjangka kekekalan. Dan yang ketiga, kita kenal dengan apa ini? Kairos ya, kairos ya. Kairos bahasa Yunani merupakan salah satu konsep waktu yang menggambarkan waktu yang tepat, the right time. Waktu yang tepat, sebuah momentum yang paling tepat, the best time to decide, the best time to get some solution. Ada waktu-waktu yang tepat untuk mendapatkan sebuah solusi. Ada waktu yang paling tepat untuk mengambil keputusan. Ada waktu yang tepat di mana waktu itu belum tentu bisa terulang kembali. Tadi momen kesempatan yang diberikan. Itu sebabnya diberikan sebuah gambaran. Ketika saya meminta di aplikasi Leonardo, sebuah AI, artificial intelligence, untuk memberikan gambar ini, saya deskripsikan dalam bahasa Inggris karena dia cuma bisa terima bahasa Inggris baru bisa kerjanya. Jadi bagaimana menggambarkan tentang waktu kairos itu. Dan ternyata keluarlah generate seperti ini. Ada pintu yang terbuka, ada momentum yang ada, dan di pintu terbuka itu maka ada sebuah kesempatan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berbicara begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua
orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kairos itu satu bisa memiliki makna adalah sebuah kesempatan yang kita miliki. Kesempatan pengalaman hidup saya menyatakan tidak pernah bisa datang pada waktu kita siap dan tidak pernah bisa datang pada waktu kita inginkan. Kesempatan itu datangnya dari Allah diberikan kepada kita karena kasih karunia-Nya, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita peroleh kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Maka ketika pintu dibuka, maka disitulah kasih karunia. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus 6 ayat 2. Coba baca. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2 coba. Dad, tolong bacain. Ada. 2 Korintus 6 ayat 2. Iya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi manusia aja kadang suka ada yang disebut dengan apa? Moody ya. Jadi pada waktu kita moodnya lagi enak, terus momentum itu kita ngomong apa aja, itu biasanya orang lebih berkenan untuk mendengar dan mau ngikutin kita. Tapi kalau ketika lagi bad mood begitu, lagi moodnya lagi nggak enak begitu, terus kita ngomong padahal niat kita baik segala macam, pokoknya ada aja di ini gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu bukan berarti moody, bukan. Tetapi Tuhan tahu saat mana dia membuka pintu kemurahan, tapi saat mana dia menutup pintu kemurahan. Terus kenapa seperti itu? Ya namanya Tuhan, dia Allah yang berdaulat. Dia bisa kerjakan sesuai kerelaan kehendaknya, kata firman Tuhan. Wong ngomongnya dia, wong dia memang berdaulat kok. Maka Alkitab juga bilang kepada Yakub Tuhan kasih, kepada Esau dia benci. Kok kenapa Tuhan pilih kasih? Ya suka-suka Tuhan. Tapi Tuhan yang paling tahu. Dia punya alasan untuk itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kairos Tuhan itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 bagian B berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau pintu kemurahan Tuhan masih dibukakan buat kita, ketika ada kasih karunia yang diberikan kepada kita, disitulah sebuah momentum yang paling tepat untuk kita merespon positif baik, menerima atau menyambutnya. Tetapi juga ya, dalam kairos itu suatu tindakan atau keputusan punya makna dilakukan pada saat yang paling tepat. Tadi saya sudah bilang, the best time, waktu yang paling tepat untuk mengambil keputusan di mana dampaknya bisa sangat besar, signifikan. Tapi dalam konteks spiritual atau teologis, kairos itu dipahami sebagai waktunya Tuhan. Waktu Tuhan atau kairosnya Tuhan. Ya. Waktu di mana rencana atau kehendak Tuhan terjadi di dunia kehidupan manusia. Jadi Tuhan tahu yang terbaik dan di momentum di waktu mana Tuhan merasa inilah saatnya. Tuhan menunjukkan kemurahan kasih karunia-Nya.
Seingat saya pernah bawakan renungan yang di grup sampaikan di kitab Yesaya yang menyatakan Tuhan itu menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menyatakan kasih karunia, kebaikannya, kemurahannya. Jadi kalau dia menanti-nanti, rupanya dia mengamat-amati dengan serius dan semua tidak pernah luput dari pengamatan Tuhan. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, sangat ketat Tuhan memonitor saat mana dia bisa masuk untuk menyatakan kemurahan, kebaikannya. Begitu dia nyatakan, disitulah kita harus menanggap inilah momentum yang tepat. Dan masalahnya adalah, ini tadi kita sudah kenal, ada waktu manusia, ada waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan disebut apa? Kairos. Waktu manusia apa itu? Kronos. Ya. Ada Kairos, ada Kronos. Persoalannya di sini adalah seringkali kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita mengharapkan cara, hasil, dan waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita seharusnya menyadari bahwa waktu Tuhan atau kairosnya Tuhan adalah yang terbaik, bukan waktu kita kronos itu. Karena kita percaya bahwa Allah Maha Tahu dan Ia melakukan apa yang terbaik buat kita. Nah, saya dan saudara sebagai manusia, kita seringkali tidak sabar. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan jadwal waktu kita. Namun Tuhan bekerja dengan caranya. Dia bekerja menurut waktu yang berbeda dengan manusia. Dan waktu Tuhan selalu sempurna. Dan itu mungkin berbeda dengan ekspektasi harapan saya dan saudara. Untuk segala sesuatu tentunya ada proses yang harus saya dan saudara jalani sampai kepada momentum waktu yang tepat, pintu anugerah dibuka. Jawaban doa didapat. Dan selama proses berlangsung, tentu itu menjadi ujian yang berat buat manusia untuk merespon yang tepat. Ada proses yang gampang, ada proses yang begitu sulit. Ada proses yang singkat waktunya, tapi ada proses yang butuh waktu panjang sekali. Disitulah ujian ketahanan iman kita. Apakah kita mampu tetap mempercayai Tuhan dan menunggu waktunya? Sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses yang belum selesai pada waktunya, tentu akan menghasilkan produk yang tidak sempurna dan karenanya menjadi kurang bernilai karena hasilnya tidak berkualitas. Pernah saya ketika memasak, waktu saya mengangkat paling simpel adalah mie instan Indomie. Ketika kita godok mie, ada waktu yang kalau kita pengen cepat, mie-nya masih terasa keras. Tapi ada waktu di mana ketika kita kelamaan dia lembek. Saya memang golongan yang nggak suka keras, bakmi itu, jadi saya suka yang lunak. Tapi lunak yang saya harapkan adalah yang pas.
Enggak keras, enggak kelembekan. Tapi seringkali suka gagal. Jadi kelamaan dia udah lembek sekali. Dulu pernah saya siapkan kayak begitu buat anak-anak, tipe adik nggak doyan. Jadi dia nggak makan. Anak-anak suka yang keras. Jadi nggak tepat hasilnya. Sebuah sulaman yang belum waktunya kemudian diselesai begitu saja, maka nilai sulaman itu juga tidak cukup bernilai dengan baik. Dibanding dengan pada waktunya semua selesai dengan sempurna. Sesuatu yang melewati proses yang selesai pada waktunya tentu hasilnya akan lebih optimal dan lebih berkualitas sehingga bernilai tinggi. Firman Tuhan menyatakan semua itu indah pada waktunya. Jadi akan kelihatan menjadi indah the best-nya, yang terbaiknya di saat momentum itu yang tepat. Nah, ketika kita berada pada masa proses yang harus dijalani, maka mempercayai Tuhan itu menjadi faktor yang sangat penting. Taat mengikuti proses Tuhan adalah sikap yang dibutuhkan untuk suatu hasil yang bernilai tinggi. Maka yang saya ingin garis bawahi pertama adalah bahwa pentingnya kita bersikap apa? Sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, begitu. Sabar, Dia beri kuat padamu. Jadi sabar. Bahasa Inggris dalam sabar itu disebut sebagai long suffering. Suffer itu menderita. Long itu panjang. Jadi memang untuk jadi sabar itu kita membutuhkan kesiapan diri untuk menderita dengan cukup panjang. Menanti-nantikan waktu Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7 bagian A berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Dalam menunggu kita belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. All things happen in God's perfect time. Semua terjadi di waktu Tuhan yang sempurna. Nah, kita mengerti bahwa kita butuh sabar di dalam menanti waktu Tuhan tadi. Ada waktu yang sekejap mata, tapi ada waktu yang memakan waktu begitu panjang. Maka kita coba belajar bagaimana sih mengatasi tantangan dalam menunggu waktunya Tuhan. Godaan untuk mengambil jalan pintas atau melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri, seperti yang dilakukan Sarah dalam peristiwa Sarah dan Abram dengan Hagar. Kejadian pasal 16 memberikan pembelajaran buat kita. Karena itu buat kita penting, di saat kita menanti waktu Tuhan, maka kita perlu tetap berada dan terus berada untuk mendoakan. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap libatkan Tuhan, dan tetap jalankan aktivitas kita seperti yang seharusnya. Yang melayani tetap melayani. Yang beribadah, beribadah. Yang melakukan tugas-tugasnya kerjakan. Sampai waktu Tuhan tiba buat kita. Kemudian di saat menanti waktu Tuhan itu penting buat kita untuk menguatkan iman melalui firman Tuhan, melalui komunitas orang percaya,
supaya kita bisa mampu tetap bertahan menanti momentum yang Tuhan berikan, pintu anugerah dibuka, dan saat yang sempurna itu tiba. Nah, waktu Tuhan tentu kita yakini dengan waktu yang sempurna. Tidak ada hal yang sempurna selain menunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memiliki gambaran besar, dia berada pada helikopter view, dia berada di atas yang mampu bisa melihat seluruh pemandangan, sementara kita di bumi memiliki keterbatasan. Jangkauan mata Tuhan mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Jangkauan mata kita hanya bisa melihat apa yang nampak di depan kita. Nah, jika kita menggunakan apa yang kelihatan di depan mata dan tidak melihat kacamata Tuhan dalam iman kepadanya, maka kita tidak akan mampu bisa tetap bertahan di situasi penantian itu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita punya keterbatasan jangkauan untuk melihat, maka seringkali kita tidak menggunakan rancangan Tuhan menjadi rancangan kita. Dan karena kita tidak menggunakan plannya Tuhan menjadi plannya kita, maka jalan kita tidak lagi menjadi jalan Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, caramu bukan caraku. Dan kita tidak perlu intervensi sama Tuhan. Allah cukup mampu dengan caranya untuk bisa melakukan apa yang dia pasti akan lakukan pada waktunya. Jadi jangan perlu takut, jangan perlu khawatir. All things happen in God perfect time. Semua terjadi di waktu yang sempurna dari Tuhan. Nah, bagian akhir kita tengok coba bahwa ada contoh kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan. Ada 3 contoh yang ditampilkan pada umumnya adalah tadi yang sudah disinggung tentang Abraham dan Sarah. Allah menjanjikan Abraham punya anak di situasi usia tua 1 dan kondisi mandul istrinya. Allah memberikan sebuah janji di waktu mana sesuatu secara logika tidak bisa diterima dan tidak bisa terjadi. Disitulah bagian Tuhan yang akan dikerjakan. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, berumur berapa? 75. Pada waktu dia terima janji Tuhan terwujud di umur berapa? Lama enggak? Lama? Bisa tahan? Belum tentu. Kemudian Yusuf. Yusuf mengalami peristiwa yang dia alami sangat tidak menyenangkan. Tetapi dalam proses yang berlangsung dengan kejadian-kejadian yang bertubi-tubi yang tidak menyenangkan, Alkitab menceritakan ending story-nya happy ending. Dan ternyata ada rencana Tuhan di balik semua itu. Tidak hanya untuk dirinya dimuliakan, bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Daud. Sama. Awal pertama Tuhan tetapkan pilihan. Ketika Tuhan sudah menolak Saul. Dan Tuhan merencanakan sebuah reorientasi terjadi di tengah perjalanan sejarah Israel. Awal pertama Tuhan tetapkan bahwa Saul adalah raja yang berkenan di hadapanku. Dan dia akan memerintah umat pilihanku Israel. Tetapi karena perjalanan kehidupan Saul
yang lebih banyak menggunakan logika ketimbang taat kepada Allah. Dan menggunakan cara-caranya ketimbang mengikuti cara-cara Tuhan. Maka Tuhan pernah berkata melalui Samuel, sedianya dia mau mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena bukan salah Tuhan, tapi karena salah respon kita, maka dia ubah rencana itu. Terjadi Daud yang bukan latar belakang keluarga dari Saul masuk bahkan menjadi raja yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Sampai daripadanya keturunannya melahirkan Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kita. Nah, di usia waktu pertama kali Tuhan katakan kepada Samuel, urapi dia karena itulah yang berkenan kepadaku. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi aku melihat hati. Bagi Tuhan sikap hati kita jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Ataupun penampilan kita. Karena kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, kesediaan kita sama Tuhan semuanya. Itu jauh lebih bernilai. Dan ada satu yang tidak dinilai manusia. Dia anak bungsu dari Isai. Dia tidak diperhitungkan. Panggil dia. Begitu datang, urapi. Itu masih bocah, usia remaja, masih muda. Tapi setelah dia diurapi jadi raja, enggak langsung kemudian dia jadi raja. Bahkan gagal atau ancaman kegagalan jadi raja, itu jelas nyata. Berulang kali dia dikejar dan mau dibinasakan. Tapi ketika Tuhan sudah menetapkan, dia punya cara untuk membuat rencananya terwujud sampai akhir. Dan akhirnya kita bisa lihat Daud diurapi jadi raja. Di usia berapa? Di usia berapa Daud jadi raja? Ayo guru sekolah minggu. Sacap. Berapa? Saya nggak salah ngucap ya. Sacap itu berapa? Iya betul ya, iya 30. Ini Cina palsu nih. Tadi saya mikir-mikir, sacap, sicap, apa tuh bahasanya. Saya ingatnya gocap. Jadi 30 tahun. Dan artinya itu perlu waktu penantian. Sabar. Sabar. Ya. Kalau kita sabar, kita akan lihat semua indah pada waktunya. Amin. Sabar. Setia di gereja ini sabar. Wah gerejanya cuma begini-gini. Sabar aja. Sabar aja. Barangkali di gereja ini kita diangkat hidup-hidup. Betul? Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi ulangi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu Mariati akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan berikan setiap kami Tuhan untuk boleh memiliki hati Tuhan yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan kesabaran untuk menghadapi segala situasi hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau tetap setia Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dapatkan kami pada akhirnya tetap setia kepadamu Tuhan. Berikan terus kami kesabaran Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Memberkati firman-Mu buat setiap kami siang hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami untuk menjadi 'menjadi seorang murid Tuhan, biarlah kami terus Tuhan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami untuk menjadi seorang murid Tuhan, biarlah kami terus Tuhan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
teguh iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati terus hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani, kami percaya oleh banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk datang kepadamu. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan, berkati dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah segala ucapan syukur kami.